Bayangkan, di Pulau Sumatera masih terbentang salah satu hutan hujan tropis tertua di bumi. Hutan ini telah bertahan selama puluhan juta tahun, jauh sebelum manusia membangun kota atau mengenal peradaban. Selama waktu itu, gunung-gunung terbentuk, sungai berubah aliran, dan ribuan spesies datang silih berganti. Namun, hutan ini tetap menjadi rumah bagi kehidupan. Dari atas, hamparan pepohonan terlihat seperti lautan hijau yang tidak berujung, tetapi di balik kanopi yang rapat, tersimpan dunia yang hampir tidak pernah disaksikan manusia. Di setiap sudutnya, kehidupan terus bergerak. Serangga mencari makan, burung melintasi celah pepohonan, primata berpindah dari dahan ke dahan. Sementara di lantai hutan, berbagai makhluk hidup menjalankan perannya tanpa pernah terlihat. Semua itu membentuk sebuah keseimbangan yang telah terjaga selama ribuan generasi. Namun, ada satu hal yang membuat hutan Sumatera berbeda dari banyak hutan lainnya. Bukan hanya karena usianya, bukan hanya karena luasnya, melainkan karena kehidupan di dalamnya saling bergantung dengan cara yang luar biasa. Dan untuk memahaminya, kita harus melangkah lebih jauh, memasuki jantung hutan Sumatera. Memasuki jantung hutan Sumatera, kita akan menemukan bahwa kehidupan di sini terbagi ke dalam beberapa lapisan. Di bagian paling atas, pepohonan raksasa menangkap cahaya matahari. Kanopinya yang lebat menjadi atap alami yang melindungi dunia di bawahnya. Di antara dahan-dahan itu, burung, primata, dan berbagai satwa arboreal menghabiskan sebagian besar hidupnya. Semakin turun, udara terasa lebih lembab. Cahaya matahari semakin sulit menembus rapatnya dedaunan. Namun justru di tempat yang tampak gelap inilah, kehidupan berkembang dengan cara yang menakjubkan. Pakis, lumut, jamur, hingga tumbuhan merambat, tumbuh berdampingan, memanfaatkan setiap ruang yang tersedia. Sementara itu, di bawah permukaan tanah, jutaan akar saling mengikat, menyerap air, menjaga kesuburan tanah, dan menopang pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap lapisan memiliki tugasnya sendiri. Tidak ada yang lebih penting, dan tidak ada yang bekerja sendirian. Inilah yang membuat hutan Sumatera tetap hidup, meski telah melewati perubahan selama jutaan tahun. Namun, lapisan-lapisan hutan ini hanyalah panggung, karena para pemeran utamanya adalah makhluk-makhluk luar biasa yang menjadikan hutan Sumatera sebagai satu-satunya rumah yang mereka miliki. Di balik rimbunnya pepohonan, setiap langkah menyimpan kemungkinan untuk bertemu penghuni yang luar biasa. Namun, sebagian besar dari mereka memilih untuk tetap tidak terlihat. Di antara bayangan hutan, harimau Sumatera bergerak dengan tenang. Garis-garis pada tubuhnya menyatu dengan cahaya dan dedaunan, membuatnya hampir mustahil dikenali. Ia tidak menguasai hutan dengan suara. Ia menguasainya dengan kesabaran. Jauh di atas permukaan tanah, orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di antara dahan dengan gerakan yang perlahan, namun penuh perhitungan. Ia berpindah dari satu pohon ke pohon berikutnya, mencari buah yang sedang musim. Di jalur yang lebih terbuka, gajah Sumatera melintasi hutan dalam kelompok. Setiap perjalanan mereka membuka jalan baru, dan tanpa disadari membantu menyebarkan biji-biji tumbuhan ke berbagai penjuru hutan. Sementara itu, badak Sumatera memilih hidup menyendiri. Keberadaannya begitu sulit ditemukan, hingga setiap perjumpaan menjadi sesuatu yang sangat langka. Meskipun memiliki cara hidup yang berbeda, semua satwa ini bergantung pada rumah yang sama. Dan selama
hutan tetap terjaga, kehidupan akan terus berjalan. Tetapi, siapa yang sebenarnya menjaga keseimbangan di antara begitu banyak kehidupan itu? Jawabannya lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan. Jawabannya bukan hanya harimau Sumatera, dan bukan pula satwa-satwa berukuran besar. Keseimbangan hutan ini justru bergantung pada makhluk yang sering tidak kita sadari keberadaannya. Seekor lebah yang berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Kupu-kupu yang membantu penyerbukan berbagai tumbuhan. Semut yang membersihkan sisa-sisa organisme di lantai hutan. Hingga jamur dan bakteri yang menguraikan batang pohon yang telah tumbang, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Tidak ada yang bekerja sendirian. Setiap makhluk memiliki peran yang saling melengkapi. Pohon menyediakan makanan dan tempat berlindung. Satwa menyebarkan biji, membantu hutan tumbuh ke generasi berikutnya. Dan predator menjaga populasi mangsanya agar keseimbangan alam tetap terpelihara. Inilah alasan mengapa hutan Sumatera mampu bertahan selama jutaan tahun, karena kehidupan di dalamnya bukan sekadar hidup berdampingan. Mereka saling menjaga dengan cara yang telah dibentuk oleh alam sejak waktu yang sangat lama. Namun, hubungan yang begitu sempurna ini mulai menghadapi tantangan baru. Tantangan yang tidak datang dari alam, melainkan dari manusia. Selama ribuan tahun, hutan Sumatera mampu menjaga keseimbangannya sendiri. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahannya terjadi jauh lebih cepat. Ketika sebagian hutan menghilang, yang lenyap bukan hanya deretan pepohonan. Rumah bagi ribuan spesies ikut menghilang bersamanya. Jalur yang selama ini dilalui gajah terputus. Wilayah berburu harimau Sumatera semakin menyempit. Dan satwa yang dahulu hidup jauh dari manusia, kini mulai memasuki area permukiman. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena pilihan mereka semakin sedikit. Perubahan ini juga memengaruhi sungai-sungai yang mengalir dari dalam hutan. Pepohonan yang selama ini menyimpan air hujan tidak lagi mampu menjalankan perannya seperti dahulu. Akibatnya, alam kehilangan sebagian dari keseimbangannya. Meski begitu, hutan Sumatera belum menyerah. Di kawasan yang masih terlindungi, kehidupan terus tumbuh. Anakan pohon mulai memenuhi celah-celah hutan. Suara burung kembali terdengar setiap pagi. Dan berbagai satwa masih berusaha mempertahankan rumah yang telah mereka huni selama ribuan generasi. Lalu, seberapa berhargakah hutan ini bagi dunia? Jawabannya jauh melampaui apa yang terlihat oleh mata. Jawabannya, karena hutan Sumatera bukan hanya penting bagi Indonesia. Keberadaannya memiliki arti bagi seluruh dunia. Di balik rimbunnya pepohonan, hutan ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Setiap hari, jutaan pohon menyerap karbon dioksida, lalu melepaskan oksigen, membantu menjaga keseimbangan udara yang kita hirup. Hutan ini juga menjadi sumber air bagi sungai-sungai yang mengalir melintasi Sumatera. Air hujan yang jatuh tidak langsung mengalir ke laut. Akar-akar pepohonan menahannya, menyimpannya di dalam tanah, kemudian melepaskannya secara perlahan, sehingga sungai tetap mengalir, bahkan ketika musim berganti. Lebih dari itu, hutan Sumatera adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa. Sebagian di antaranya tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Setiap spesies membawa perannya sendiri, membentuk keseimbangan yang telah terjaga selama jutaan tahun. Karena itulah, kehilangan satu bagian dari hutan ini bukan hanya kehilangan sebuah kawasan hijau, tetapi
juga kehilangan bagian dari warisan alam dunia. Dan di balik semua kekayaan itu, masih ada kehidupan yang hampir tidak pernah terlihat manusia. Makhluk-makhluk kecil yang diam-diam menjadi fondasi bagi seluruh ekosistem hutan Sumatera. Makhluk-makhluk yang paling penting seringkali bukan yang paling besar. Di balik daun-daun yang gugur dan tanah yang selalu lembab, kehidupan terus berlangsung dalam skala yang hampir tidak pernah kita perhatikan. Koloni semut bekerja tanpa henti, membawa sisa-sisa tumbuhan dan serangga kembali ke dalam tanah. Jamur perlahan menguraikan batang pohon yang telah tumbang, mengubahnya menjadi nutrisi bagi kehidupan yang baru. Cacing, serangga, dan jutaan mikroorganisme terus mengolah tanah, menjadikannya subur, agar pepohonan raksasa tetap dapat tumbuh. Tanpa mereka, hutan tidak akan mampu memperbarui dirinya. Bahkan bunga-bunga liar bergantung pada lebah, kupu-kupu, dan berbagai serangga penyerbuk untuk menghasilkan biji yang kelak akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Semua kehidupan itu terhubung dalam sebuah siklus yang terus berputar tanpa mengenal akhir. Inilah rahasia yang membuat hutan Sumatera tetap hidup selama jutaan tahun. Namun, di balik keseimbangan yang begitu menakjubkan, masih tersimpan satu fakta yang membuat hutan ini menjadi salah satu tempat paling langka di planet kita. Fakta itulah yang akan membawa kita melihat hutan Sumatera dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari luar angkasa, hutan Sumatera mungkin tampak seperti hamparan hijau yang luas. Namun, di balik warna hijau itu, tersimpan salah satu ekosistem paling kaya di planet ini. Di setiap kilometer hutan, hidup ratusan jenis tumbuhan. Di antara pepohonan, berkembang ribuan spesies serangga, burung, reptil, mamalia, dan makhluk-makhluk lain yang masih terus dipelajari oleh para ilmuwan. Bahkan, hingga hari ini masih ada spesies baru yang ditemukan di hutan Sumatera. Artinya, alam di tempat ini belum sepenuhnya mengungkap seluruh rahasianya. Setiap penemuan baru mengingatkan kita bahwa masih banyak kehidupan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Inilah yang membuat hutan Sumatera begitu istimewa. Bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena setiap sudutnya masih menyimpan misteri. Dan selama misteri itu belum terungkap, hutan ini akan terus menjadi tempat yang mengundang rasa ingin tahu. Namun, di balik segala kekayaannya, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah hutan yang telah bertahan selama jutaan tahun ini masih akan tetap ada untuk generasi berikutnya? Jawaban dari pertanyaan itu bergantung pada apa yang terjadi hari ini. Hutan Sumatera telah melewati letusan gunung berapi, perubahan iklim, dan perjalanan waktu yang sangat panjang. Namun, tantangan yang dihadapinya sekarang datang dengan kecepatan yang berbeda. Meski demikian, harapan itu masih ada. Di berbagai kawasan hutan, para peneliti, penjaga hutan, dan masyarakat setempat terus berupaya melindungi habitat yang masih tersisa. Pohon-pohon kembali ditanam. Jalur jelajah satwa mulai dipulihkan. Dan kawasan konservasi terus dijaga agar kehidupan di dalamnya tetap berlangsung. Setiap langkah kecil memberikan kesempatan bagi hutan untuk memulihkan dirinya, karena alam memiliki kemampuan yang luar biasa jika diberi waktu dan ruang untuk tumbuh. Ia akan perlahan membangun kembali keseimbangannya. Hutan Sumatera telah membuktikan hal itu selama jutaan tahun. Kini, masa depannya tidak hanya bergantung pada alam, tetapi juga
pada keputusan manusia untuk menjaga warisan yang tidak tergantikan ini. Dan ketika perjalanan kita hampir berakhir, masih ada satu pelajaran penting yang dapat diberikan oleh hutan Sumatera kepada kita semua. Perjalanan kita mungkin telah sampai di penghujung. Namun, bagi hutan Sumatera, kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti. Saat matahari terbit, suara burung kembali memenuhi udara. Kabut tipis perlahan terangkat, membuka pemandangan pepohonan yang menjulang tinggi. Di kejauhan, seekor orangutan memulai harinya. Gajah kembali menyusuri jalur yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Dan jauh di balik lebatnya pepohonan, harimau Sumatera terus menjaga keseimbangan alam. Meski jarang terlihat oleh manusia, semua kehidupan itu telah berlangsung jauh sebelum kita hadir dan akan terus berjalan selama hutannya tetap lestari. Hutan Sumatera mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa kehidupan yang paling kuat bukanlah yang hidup sendirian, melainkan kehidupan yang mampu saling bergantung dan menjaga keseimbangan. Mungkin kita tidak akan pernah melihat seluruh rahasia yang disimpan hutan ini. Namun setiap langkah untuk memahami dan menghargainya adalah bagian dari upaya menjaga salah satu warisan alam paling berharga di bumi. Karena ketika hutan tetap hidup, jutaan kehidupan di dalamnya akan terus menulis kisah untuk generasi yang akan datang. Dan mungkin suatu hari nanti, kisah itu akan menginspirasi lebih banyak orang untuk melihat hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah dunia yang telah menjaga kehidupan selama jutaan tahun